Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tugas dari Pak Arif Riyadi MAG yang berjudul Latar Belakang. Bentuk skription defektiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca Al-Quran secara beragam. Selain non-RKS konsistensi, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Jika tidak adanya hal tersebut, bisa dipastikan akan terjadinya keliruan pembacaan. Karena pada saat itu, fungsi sebuah teks hanya sebuah alat untuk menghafal. Bentuk aksara primitif Arab yang digunakan untuk menyalin Mushaf Utsmani telah membuka peluang untuk membaca teks tersebut secara beragam. Barangkali bisa dilacak dengan perbedaan bacaan yang eksis dalam bacaan atau qiraat yang berjumlah 7 ataupun berbagai bacaan yang non-Utsmani lainnya. 2. Penyebab munculnya perbedaan bacaan. Penyeragaman teks Al-Quran dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Lewat pengumpulan resmi yang dilakukannya, terutama dapat dilihat sebagai tonggak awal usaha standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Tetapi kesimpulan semacam ini tentu saja tidak dapat diterima mayoritas sarjana Islam, sekalipun ilustrasi tentang tasrif secara jelas memperlihatkan bahwa kesalahan membaca teks Al-Quran yang disalin dengan aksara lama itu betul-betul terjadi. Labib As-Said ketika menolak asumsi tentang scriptio defectiva sebagai salah satu penyebab munculnya perbedaan bacaan, mengemukakan beberapa butir keberatan yang dapat diringkas sebagai berikut. Ketiga, Labib As-Said. 1. Jika bacaan aktual Al-Quran itu disusun lewat inisiatif individual manusia, maka hal ini akan bermakna bahwa Tuhan telah membolehkan gagasan-gagasan agungnya diekspresikan. 2. Keyakinan keagamaan kaum muslimin, khususnya kepercayaan terhadap karakter ijaz dan kesucian Al-Quran serta berupaya untuk merekayasa dan memapankan bacaan-bacaan Al-Quran lewat inisiatif perorangan. 3. Dengan mempertimbangkan ketertarikan kaum muslimin yang sangat kuat terhadap tradisi oral dan ketidakpercayaan mereka terhadap kata-kata tertulis, maka asumsi tentang scriptio plena sebagai biang kerok atau muncul berbagai perbedaan bacaan jelas tidak dapat dipertahankan. 4. Merupakan fakta empiris bahwa tidak satu kitab suci pun selain Al-Quran yang telah ditransmisikan dalam suatu skala yang sangat luas dan berkesinambungan dari generasi ke generasi lewat mata rantai perawi yang otoritas dan sangat kualitatif. 4. Penyempurnaan Rasam Utsmani dan Rasam Al-Quran. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya, penguasa politik Islam Al-Quran dan langkah aktual